Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 176/PUU strip 22 Romawi _2024 yang melarang calon legislatif atau caleg terpilih mengundurkan diri untuk maju dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada adalah langkah signifikan dalam memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Keputusan ini memiliki beberapa implikasi positif yang perlu diapresiasi. Pertama, putusan ini dapat mencegah praktik politik transaksional. Dalam situasi ini, ada kemungkinan terjadi negosiasi atau kesepakatan di balik layar yang tidak transparan yang dapat merusak integritas proses demokrasi. Dengan adanya larangan ini, potensi terjadinya transaksi politik yang tidak sehat dapat diminimalisir, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem politik dapat terjaga. Kedua, putusan ini dapat mengantisipasi terjadinya politik cek ombak. Politik cek ombak ini merujuk pada strategi di mana seseorang mencalonkan diri sebagai caleg hanya untuk mengukur dukungan masyarakat kepada dirinya, dengan tujuan akhir untuk mendapatkan tiket maju dalam pilkada. Tindakan semacam ini tidak hanya mengkhianati kepercayaan pemilih, tapi juga menciptakan ketidakstabilan dalam lembaga legislatif. Dengan melarang pengunduran diri caleg terpilih untuk tujuan pilkada, maka memastikan bahwa setiap caleg terpilih benar-benar berkomitmen untuk menjalankan tugas legislatifnya sesuai dengan mandat yang diberikan oleh rakyat. Ketiga, putusan ini memperkuat esensi sistem pemilu proporsional terbuka, di mana Indonesia menganut sistem ini. Sistem ini bekerja dengan cara pemilih memiliki hak untuk memilih langsung individu caleg yang mereka anggap layak. Keterpilihan seseorang caleg merupakan mandat langsung dari rakyat yang harus dihormati dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jika caleg terpilih diizinkan untuk mengundurkan diri dengan tujuan lain atau dengan tujuan untuk menyalonkan diri pada pilkada, hal ini dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Putusan MK ini menegaskan bahwa amanah dari rakyat tidak boleh dipermainkan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Keempat, putusan ini dipandang sebagai upaya mendorong regenerasi kepemimpinan yang lebih selektif dalam mencalonkan individu yang benar-benar berkomitmen untuk mengabdi sebagai legislator. Hal ini membuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin baru yang berkualitas dan memiliki dedikasi tinggi terhadap tugas legislatif, sehingga regenerasi kepemimpinan dapat berjalan dengan lebih baik. Terakhir, putusan ini juga memaksa partai politik untuk mempersiapkan kader-kadernya untuk berkontestasi baik di pileg maupun pilkada. Perlu adanya upaya lebih besar untuk memenangkan dua mekanisme pemilihan tersebut. Artinya, kader yang belum terpilih dalam pileg tidak memungkinkan untuk mendapatkan kursi secara instan melalui mekanisme PAW caleg terpilih yang akan maju di pilkada. Partai politik juga harus berusaha mencetak kader yang capable untuk berlaga pada pilkada, tidak asal comot saja dari caleg terpilih. Maka sekali lagi putusan MK yang melarang calon legislatif terpilih mengundurkan diri untuk maju dalam pemilihan kepala daerah merupakan langkah yang perlu diapresiasi. Menurut tanggapan teman-teman Perludem seperti apa? Komen ya di bawah ini.